Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Murti dari kelas 12 MIPA 9 nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah hal suci yang menjadi pertalian antar manusia yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah lain dari pernikahan Islam yaitu ijab kabul. Macam-macam hukum nikah, yaitu yang pertama ada wajib. Seseorang mampu untuk membangun rumah tangga baik secara fisik, mental, maupun finansial. Yang kedua ada sunnah, yaitu seseorang yang mempunyai keinginan menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya jatuh kepada maksiat. Yang ketiga ada mubah, yaitu seseorang yang mampu tapi tidak mempunyai syahadat atau tidak mampu menafkah. Yang keempat ada haram, yaitu seseorang yang merasa dirinya bahwa tidak dapat melaksanakan kewajiban pernikahan. Yang kelima ada makruh, yaitu bagi orang yang mampu menikah tapi dia khawatir wanita yang dinikahinya. Tujuan menikah, yang pertama ada meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menegakkan rumah tangga yang islami. Yang ketiga ada mendatangkan ketenangan hidup. Yang keempat ada membentengi masalah hidup. Yang kelima itu menambah keturunan yang soleh dan solehah. Rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya. Yang pertama ada calon suami. Syarat-syaratnya yaitu bukan mahram si wanita, orang yang dihendaki, dan mempunyai identitas yang jelas. Yang kedua ada calon istri, yaitu bukan mahram si lelaki dan terbebas dari halangan nikah. Yang ketiga ada wali, yaitu orang yang dihendaki bukan dibenci, laki-laki, dan mahram si wanita. Yang keempat ada 2 orang saksi. Syarat-syaratnya yaitu berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan perempuan dalam keadaan terpaksa, tanpa terpaksa. Yang kelima ada ijab kabul, yaitu kabul harus dengan ucapan dan tanpa ada keterkaitan waktu. Apa yang dimaksud dengan mahram? Mahram atau biasa disebut dengan muhrim. Secara istilah, mahram adalah orang yang diharamkan, dikecualikan atau dilarang untuk dinikahi. Dalil Al-Quran tentang hukum nikah terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan secara berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Hadis tentang hukum nikah, yaitu apabila jika seseorang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertawakallah pada Allah pada separuh lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Macam-macam wali nikah. Yang pertama ada wali nasab, yaitu wali yang mempunyai hubungan tali darah dari pihak ayah dengan perempuan yang menikah. Contohnya seperti ayah kandung, ayah dari ayah kandung atau kakek, dan saudara laki-laki kandung atau lain sebagainya. Wali mu'ti adalah orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya. Wali hakim berlaku ketika semua urutan di atas sudah tidak bisa dikehendaki karena sebab-sebab tertentu. Wali muhakam adalah orang yang diangkat oleh calon mempelai untuk dijadikan wali saat akad nikahnya. Hikmah dalam pernikahan yaitu
terciptanya antara hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mendapatkan keturunan sah dari hasil pernikahan, terpilihannya kehormatan istri dan suami dari perbuatan zina, terjalinnya silaturahmi antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Hukum talak dalam bahasa Arab yaitu memutuskan hubungan antara suami istri dari hubungan pernikahan yang sah sesuai syariat agama Islam. Hukum talak adalah makruh karena talak merupakan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan dijatuhkannya talak, yang pertama ada finansial, yang kedua ada anak, yang ketiga ada waktu bersama, yang keempat ada berbagi peran. Itu adalah seorang perempuan di mana dia telah diceraikan oleh suaminya, baik itu suaminya telah meninggal ataupun masih diceraikan secara hidup, untuk menahan diri dari menikahi. Masa lidah untuk yang tidak dihamili atau meninggal sang suami yaitu 4 bulan 10 hari. Hak perempuan dalam iddah yaitu mendapatkan nafkah iddah. Rujuk adalah bersatunya kembali suami kepada istri yang telah bercerai sebelum habis masa menunggu. Hukum rujuk yaitu yang pertama haram, yaitu apabila merugikan pihak istri. Yang kedua makruh jika bercerai itu bermanfaat bagi keduanya. Sunnah yaitu bila rujuk bermanfaat daripada melanjutkan perceraian. Dan yang keempat adalah wajib. Undang-undang pernikahan terdapat pada pasal 1 dan pasal 7.